Your lips, your blush, your eyes, your touch. Baby, you are really something else. 'Cause I don't think I have smiled like this before. When I spend my time with you. Manusia purba. Manusia purba itu apa sih? Berikut kita bahas definisi dan sejarah manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Salah satu ciri manusia yang hidup pada zaman purba adalah memiliki volume otak yang lebih besar dibanding manusia modern saat ini. Berikut jenis-jenis manusia purba. 1. Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba terbesar dan tertua di Indonesia. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1936 sampai 1941. Ciri-cirinya, memiliki tulang pipi yang sangat tebal, memiliki otot rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, dan memiliki hidung yang lebar. Memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Berbadan tegap dan volume otak gauge dan memakan makanan jenis tumbuhan. 2. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup di Indonesia sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Fosil pertamanya ditemukan oleh Agne Dobel tahun 1890 di daerah Lembah Bengawan, Solo, daerah Trinil Ngawi. Ciri-cirinya, tengkuk dan geraham yang kuat, tubuh belum tegap sempurna, hidung tebal, dahi menonjol dan lebar, tingginya sekitar 165-180 cm. Memiliki volume otak sekitar 750 cc sampai 1350 cc. 3. Pithecanthropus mojokertis. Jenis manusia purba Pithecanthropus tertua yang sangat kuat. Fosilnya ditemukan di daerah Mojokerto pada tahun 1839 oleh von Koenigswald. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki tengkorak lonjong dan tebal. 2. Tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. 3. Tak memiliki dagu. 4. Volume otak perkiraan 750 sampai 1300 cc. 5. Kening menonjol. 4. Homo wajakensis. Fosilnya ditemukan oleh Van Richthouten pada tahun 1889 di wilayah Wajak Tulunggagung di Lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Kemudian diteliti oleh Eugene Dubois. Ciri-cirinya yaitu 1. Wajah hidung datar dan lebar. 2. Tulang pipi menonjol ke samping. 3. Letak hidung dan mulut sedikit jauh. 4. Tinggi 130 sampai 210 cm. 5. Mampu berjalan tegap. 5. Homo soloensis. Manusia purba hominid yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hidup sekitar 300 sampai 900 ribu tahun lalu. Ditemukan oleh Weidenreich dan Koenigswald pada tahun 1931. Ciri-cirinya yaitu 1. Volume otak 1000 sampai 1300 cc. 2. Tinggi 130 hingga 210 cm. 3. Tubuh tegap. 4. Struktur tulang wajah berbeda dengan manusia kera. 6. Homo sapiens. Jenis manusia purba paling mudah ditemukan dan mendekati seperti manusia modern saat ini. Homo sapiens telah mengenal kehidupan sosial dan cara berpikir yang cerdas. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu. 2. Volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. 3. Rahang dan gigi lebih kecil. 4. Dapat berjalan tegak. 5. Memiliki kemampuan berpikir paling baik. 8. Homo florensis. Manusia purba ini telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga makhluk ekonomi. Ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. di Pulau Flores, NTT, dan diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu.
Ciri-cirinya: 1. Tinggi badan 1 meter. 2. Dahi sempit dan tidak menonjol. 3. Tulang rahang menonjol. 4. Volume otak 380 cc. 5. Tengkorak kepala kecil. Selanjutnya kita akan membahas zaman praaksara. Zaman praaksara disebut juga zaman prasejarah. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Berikut pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. 1. Zaman Arkeozoikum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat ini bumi masih panas dan tidak ada kehidupan. 2. Zaman Paleolitikum atau zaman primer. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun. Hasil kebudayaan: kapal genggam, perimbas, alat serpi, alat-alat tulang. Manusia pendukung: Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. 3. Zaman Mesolitikum atau zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 tahun. Zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Hasil kebudayaannya: Jokenmodinger, Brisosrec, Peble, Cikorp, ujung mata panah, dan pipisan. Manusia pendukung: Papua melanozoid. Zaman Neolitikum atau zaman hidup baru. Zaman ini dibedakan menjadi dua, yakni A. Zaman tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti primata, contohnya kera. B. Zaman kuartier atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum: 1. Kapak persegi, 2. Kapak lonjong, 3. Perhiasan, 4. Gerabah. Manusia pendukung: 1. Proto-Melayu atau suku Nias, Toraja, Dayak, Sasak. Cara menyebarnya manusia purba. Manusia purba hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Hal ini menyebabkan manusia purba menyebar rata ke seluruh dunia. Berdasarkan penelitian, persebaran dimulai sejak 65.000 sampai 50.000 sebelum Masehi. Pergerakan mulai dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan. Mereka menetap cukup lama di Afrika Selatan sebelum berpindah ke wilayah Arab, India, hingga di Indonesia di 45.000 tahun sebelum Masehi. Pergerakan sempat terkendala pada 45.000 sampai 40.000 sebelum Masehi saat memasuki zaman es karena suhu sangat rendah, membuat mereka sulit untuk berpindah dan menyebar di sekitar Jazirah Arab saja. Setelah zaman es berlalu, 40.000 sampai 35.000 sebelum Masehi, pergerakan terjadi lagi. Tujuan persebaran sedikit lebih jauh, yakni pegunungan Himalaya sampai ke area Myanmar. Beberapa kelompok terus melanjutkan pergerakan sampai ke Kazakhstan, semenanjung Portugal, dan dataran Eropa. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal ras Kaukasoid. Di 25.000 sampai 20.000 sebelum Masehi, makhluk ini kembali ke daerah asal, yakni Afrika Tengah. Memasuki 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, seluruh benua Afrika sudah ditempati oleh manusia purba, kecuali sekitar Gurun Sahara. Tak berhenti sampai di sini, 10.000 sebelum Masehi terjadi pergerakan kembali ke benua Amerika dari Alaska. Selanjutnya, terjadi pergerakan besar-besaran dari seluruh kawasan menuju daerah lainnya. Beberapa kelompok mencapai Indonesia dan menetap di beberapa pulau, sebagian besar di Pulau Jawa. Nah, segitu saja video penjelasan materi dari kelompok kami. Thanks for watching. Bye.